Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam Gabuters. Hari ini aku mau ngebahas tentang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Apa itu NPD? Jadi aku akan ada narsum dengan Mbak Berta Widyaning Tias, MPSI Psikolog, Major Studi Klinis Dewasa, lahir di tanggal 9 Desember tahun 1977. Nah, beliau sekolah di Magister Profesi Atmajaya. Kegiatannya saat ini dosen psikologi Universitas Paramadina, Human Resources, dan Educational Counselor. Aku mau undang beliau terlebih dahulu ya, dengan Mbak Ber. Di akun Gabut & Co tidak bisa, jadi aku pakai akun ini. Coba bisa nggak? Nah, akhirnya bisa. Yes, udah lihat aku ketemu kamu akhirnya, Mbak. Tapi aku nggak lihat gambar Mbak Tina, nggak keluar. Iya. Sebegitu. Ya sudah lah, yang penting muka aku keluar ya. Ya, kamu ada pasti. Cantik sekali malam ini, Mbak. Iya, aduh Mbak Tina, tadi aku baru ngelihatnya di sebelum join, sekarang malah nggak kelihatan. Iya ya, segitu ya. Aduh, nggak tahu nih kenapa nih. Oke, malam ini kita mau ngebahas tentang NPD nih. Kebetulan lagi viral banget ya, Mbak, mengenai NPD. Jadi aku pengen nih ngupas habis tentang NPD. Apa sih itu NPD? Narcissistic Personality Disorder. Jadi maksudnya tuh NPD tuh narsis gitu atau bagaimana? Ya. Boleh sekalian juga memperkenalkan diri ya, Mbak. Sebelumnya tadi udah aku perkenalkan. Oke, siap-siap. Dipersilakan, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Tina. Walaupun saya tidak bisa melihat muka Mbak Tina, tapi ya udahlah ya, pakai feeling ya. Iya, feeling with Sopli. Iya, ada Mbak Lia Niasri ya, kayaknya join ya. Ya, betul, iya. Terima kasih Mbak Lia. Selamat malam. Oke. Jadi kalau NPD itu kan kayaknya kok susah banget ya NPD, banyak yang nggak tahu juga, orang mah kenalnya narsis gitu ya. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Bukannya udah kenal ya? Lupa. Silakan boleh sekali lagi memperkenalkan diri, Mbak. Oh iya, oke Mbak Tina, terima kasih ya atas kesempatan ini live bersama Mbak Tina Siregar ya. Iya, aku baru tahu nih kalau Siregar. Oke, baik. Oke. Iya, saya saat ini lagi mengajar nih ceritanya kan, dosen di Paramadina, tapi tidak dosen tetap ya, karena saya juga ada di konsultan juga, ada di educational di pendidikan anak-anak ya, anak sekolah gitu. Nah, sebenarnya sih kita langsung aja ya kalau mau ngomongin narsis nih. Apa sih yang dibilang narsis? Kan kadang orang kalau bilang narsis, foto-foto gitu, narsis banget loh gitu kan ya. Nah, kalau itu kan narsis di pengertian orang awam gitu ya. Nah, kalau dalam ilmu psikologi sendiri, sebenarnya yang dibilang narsis itu sebenarnya sebuah gangguan ya, gangguan mental. Jadi tingkatnya sudah mengganggu aktivitas lah sehari-hari gitu ya, dalam perilakunya, dalam hubungan dengan orang lain, atau dengan istilahnya fungsi diri dan fungsi sosialnya sudah terganggu karena adanya gangguan ini gitu ya. Halo Mbak Sili Huta Barat, Mbak Seli. Baik. Selamat malam yang nonton, semoga bermanfaat nih apa yang saya sampaikan ya. Betul. Kita ngobrol-ngobrol aja ya Mbak Tina ya. Ya, betul. Iya. Baik, dilanjutkan. Gimana Mbak? Jangan saya ngomong terus, nanti bosan orang yang dengar. Mungkin ada banyak sih pertanyaan saya sih Mbak mengenai NPD. Kenapa sih orang bisa jadi NPD gitu? Iya, NPD tuh banyak faktornya. Jadi dia tuh sebenarnya ciri-ciri orang NPD itu kelihatan banget sih sebenarnya, yang memperhatikan ya. Tapi kalau yang nggak memperhatikan ya udah ya seperti orang normal biasa, karena dia sebenarnya ada yang tertutup, ada yang
diperlihatkan gitu. Hmm. Nah, salah satunya atau salah duanya ciri-ciri orang NPD itu ya menganggap dirinya tuh paling penting lah gitu ya. Jadi aku tuh center gitu, aku tuh harus diperhatikan gitu, harus dipuji karena saya tuh oke gitu, so oke banget ya. Nah, orang-orang seperti ini sehingga egosentris kan ya, jadi tingkat empatinya tuh rendah gitu. Jadi dia nggak mau tahu kebutuhan orang lain, nggak mau tahu situasi orang lain gitu ya. Jadi dia maunya ya kalau orang lain memperhatikan saya ya memang sudah seharusnya gitu. Nah, inilah pola pikir orang NPD itu seperti itu kan. Kalau misalnya ada teman kita itu kayaknya ganggu ya, mungkin ada di kantor atau ada di lingkungan kita ya kan, ganggu banget kan kayak gitu. Halo Mbak Siska, join juga, selamat malam. Selamat malam Mbak Siska, baik. Nah kalau misalkan tadi yang dibahas sama Mbak Berta, kalau misalnya itu ada relate sama love language nggak sih jatuhnya? Kalau misalkan itu kan seperti word of affirmation, ya saya pengennya dipuji, itu bukan? Iya, tentunya kalau sudah bermasalah tingkah lakunya dalam segala aspek, pasti dalam hubungan sosial pun termasuk percintaan pasti bermasalah ya. Jadi pada tingkah lakunya ini yang bermasalah memang. Jadi kalau orang bilang cukup toksik lah gitu ya, mengganggu gitu. Jadi kalau misalnya kita mempunyai pasangan yang seperti ini ya, agak sulit sih memang untuk menyadarkan dia bahwa kamu menderita NPD gitu. Dia nggak akan terima gitu ya. Dia pastinya akan membalikan situasi lah ya. Orang seperti ini pintar gitu memutar situasi bahwa oh bukan saya yang salah, kamu yang salah gitu. Kamu yang bermasalah, saya oke-oke aja, fine-fine aja gitu. Gitu, jadi Mbak. NPD itu juga manipulatif ya, Mbak ya? Gimana Mbak? Sorry. Jadi kalau misalnya NPD itu juga manipulatif ya? Iya, betul. Jadi salah satu ciri dari orang NPD itu dia manipulatif karena dia sebenarnya nggak mau disalahkan, lebih nggak mau dikritik gitu. Jadi dia memutarbalikkan gitu ya situasi, memutarbalikkan fakta dengan otak manipulasinya itu gitu. Ya pada dasarnya karena dia tidak suka dikritik, dia tidak suka disalahkan ya, sehingga membuat aku benar, aku oke, yang salah Anda, lingkungan atau ya pokoknya bukan diri saya lah gitu intinya ya. Tapi bukannya begini Mbak, kalau misalkan semua orang itu memang tidak suka dikritik gitu, apa mungkin ada spesifikasinya gitu kalau untuk NPD itu seperti apa gitu? Iya, oke. Kalau pada orang-orang biasanya memang sih semua orang malah yang suka dikritik ya, pasti kan nggak suka ya, unhappy gitu ya. Tapi kalau pada orang NPD itu dia langsung down ya. Jadi harga dirinya, self esteem-nya itu terganggu memang. Jadi pada saat dia dikritik dia akan mengalami suatu istilahnya guncangan mental gitu ya. Jadi kita tidak dalam yang biasa kan kalau kita dikritik ya sudahlah misalnya oh ya nanti baik. Kalau pada orang NPD ini biasanya tidak ya. Dia akan bisa sampai mengalami depresi gitu. Gitu. Jadi memang kronis gitu ya Mbak ya, bisa dibilang kronis tingkatnya, keparahannya. Jadi kalau pada orang biasa unhappy-nya tuh biasa standar. Nah, ini unhappy-nya tuh sampai istilahnya menjatuhkan self esteem dia gitu. Gitu Mbak. Jadi ya kalau dibilang penyakit tuh kronis gitu ya. Baper akut kalau kata anak muda sekarang mah. Gimana Mbak? Gimana? Baper akut. Oh iya, baper akut. Baper akut. Ini bukan akut lagi Mbak, kronis. Kalau akut kan tiba-tiba, kalau kronis itu udah berkepanjangan. Oh gitu ya. Gitu. Oh iya betul. Terus kalau misalnya begitu Mbak, gimana kita ngadepin orang-orang yang seperti itu tuh? Apakah kita biarkan saja atau gimana tuh? Ya sebenarnya kalau menghadapi orang seperti ini tergantung nih sama kita nih. Kita mau, biasanya kan orang NPD ini kan juga kompetitif ya. Mungkin kalau di dalam situasi kantor bisa nih kita jadiin challenge gitu ya.
Jadi gimana sih biar bisa menaklukkan dia atau gimana gitu ya, dari sisi kita ya, bukan dari sisi dia ya. Gimana sih gitu. Jadi challenge, tapi kalau menurut saya sih challenge-nya jangan kelamaan. Karena kalau kelamaan, mental kita yang kena. Jadi capek kita, lelah ya menghadapi orang-orang ini gitu. Halo Mbak Sondang, selamat malam. Halo Mbak Sondang. Ya. Ini gini Mbak Berta, oke. Gimana Kalau Mbak? misalnya tadi dibahas mengenai NPD, apakah mereka sadar kalau misalnya mereka NPD? Kayaknya nggak akan ada yang sadar ya kalau misalnya mereka dikatakan NPD ya Mbak. Nah itu bagaimana itu Mbak? Kebanyakan kasus sih orang NPD ini nggak ada yang sadar Mbak. Jadi mereka merasa fine-fine aja dirinya, oke-oke aja. Jadi memang untuk terapinya pun agak sulit karena dari dirinya sendiri tidak ada kesadaran, awareness bahwa saya tuh misalnya butuh pertolongan psikolog atau psikiater gitu. Karena ya memang dia tidak merasa sakit, istilahnya I'm okay, fine-fine aja gitu. Jadi ya memang sebaiknya sih kalau menurut lebih baik sih menghindari orang-orang seperti ini karena akan jadi hubungan yang sangat mengganggu ya, toksik gitulah ya. Jadi sebenarnya orang NPD ini tidak jahat ya, dalam arti bukan bad person, tapi hanya tingkah lakunya aja yang bermasalah gitu. Itu gitu ya. Gimana. Tapi apakah mereka bisa berubah ya dengan kita yang mengubah dia? Karena kan setiap orang itu kan susah berubah ya, apalagi dia tidak menyadari kalau dia gitu ya. Bagaimana itu? Pada dasarnya sama seperti orang sakit. Kalau kita merasa sakit, pasti kita kan ke dokter ya. Tapi kalau kita nggak merasa sakit, ngapain kita ke dokter gitu katanya ya. Nah, kasusnya sama seperti orang NPD ini. Jarang kasus yang dia menyadari bahwa dia menderita NPD, sehingga untuk pengobatannya pun sangat jarang gitu. Walaupun ada ya bentuk-bentuk terapinya untuk gangguan ini, ada misalnya ada CBT, jadi ada cognitive behavioral therapy, kemudian ada family therapy juga bisa. Itu misalnya yang sudah istilahnya jadi couple atau jadi family gitu ya, udah berkeluarga gitu ya, kan pasti mengganggu ya, mengganggu stabilitas gitu ya. Nah itu bisa dengan catatan penderitanya mau untuk memang ini harus sangat kondusif gitu ya, kita ajaknya mungkin pelan-pelan atau gimana. Jadi tapi kasusnya sangat jarang sih NPD itu menyadari bahwa dia membutuhkan suatu terapi ya, penanganan gitu. Gitu Mbak Tina. Kalau misalnya untuk di Indonesia sendiri, Mbak, apakah sudah ada istilah kata tabel gitu bahwa orang NPD di Indonesia ini sudah berapa persen gitu, tapi tidak menyadarinya gitu, atau bagaimana itu Mbak? Jadi kalau menurut data sih ya Mbak, menurut data ini kasus langka katanya ya. Jadi rare, jadi mungkin hanya berapa persen dari prosentase gitu ya, tapi bisa juga karena tidak terdeteksi atau orangnya kan juga nggak sadar bahwa dia mengalami NPD gitu, jadi pendataannya pun agak sulit ya. Tapi kalau dalam teorinya katanya kasus ini tuh jarang gitu, rare gitu. Nah tapi dalam kenyataannya tuh ada research katanya sekitar biasanya mengalami laki-laki dan sekitar 50-70% begitu menurut researchnya. Tapi memang ya untuk data istilahnya yang objektifnya belum bisa dideteksi ya, karena kan memang ini gangguannya cukup banyak jadi dia tuh kalau dalam ada ya, kita pegangannya tuh untuk menegakkan diagnosis, kita punya buku namanya DSM-5 ya. Nah, di sini dia masuk ke kategori klaster B, di mana gangguan ini termasuk gangguan kepribadian. Jadi gangguan kepribadian itu banyak macam-macam nih Mbak. Jadi ada narsistik, kemudian ada antisosial, kemudian ada histrionik gitu ya. Nah, introvert ini warnanya agak mirip gitu, warna-warna gejalanya agak mirip, tapi memang kalau pada
narsistik sendiri ada yang ciri khasnya tuh ada memang gitu ya. Nah, sehingga akan sangat sulit ditegakkan diagnosa kalau orangnya juga tidak punya awareness atau kesadaran istilahnya, karena kan itu kan harus kita talking ya berdua ya, kalau misalnya psikolog atau seorang psikiater tuh harus memang ngobrol sama dia gitu untuk oh ini diagnosanya NPD gitu. Jadi memang ada tes-tes khusus, ada dialog khusus ya dengan penderita. Nah, sehingga kita bisa oh pas ini pasti ini gitu. Karena warnanya ada yang mirip-mirip gitu. Oh, Semua gitu ya. manipulatif iya pasti Mbak, karena kan dia namanya gangguan kepribadian ya. Nah, biasanya dia tuh akan muncul itu biasanya ya Mbak, ini menurut research itu di masa remaja dan dewasa awal nih mulai terbentuknya. Tadi saya belum cerita ya kenapa sih kira-kira sebabnya gitu ya, kok bisa ya jadi narsistik gitu ya. Nah, jadi sejarahnya dulu tuh kenapa dibilang narsistik itu karena dulu tuh katanya ada mitologi Yunani, katanya ada Narsisus, dia tuh apa ya, dewa kali ya. Dia tuh sangat tampan gitu loh, sehingga dia ngaca-ngaca di kolam dan dia mencintai bayangannya sendiri gitu. Idenya dari situ tuh kata narsistik gitu ya. Nah, karena dia mencintai bayangannya, istilahnya yang halu ya, kalau bayangan kan halu ya. Istilahnya kan dia tidak bisa, akhirnya dia katanya mati tenggelam gitu ceritanya. Oh, nah, gitu. Kalau NPD sendiri nih, kenapa sih bisa terbentuk? Nah, katanya nih, kalau menurut research juga, pola asuh orang tua ya salah satunya. Pola asuh orang tua yang mungkin terlalu memuja-muja atau memuji berlebihan anak tersebut, atau malah kebalikannya, dia mengalami abuse, iya, secara fisik atau mental, atau mungkin diabaikan. Jadi ekstrim ya dua-duanya. Iya. Nah, katanya ada juga yang genetis, tapi ini masih pro kontra karena belum jelas gitu genetisnya dari mana. Maksudnya itu multifaktor ya, sangat kompleks untuk menentukan bahwa oh ini genetik atau bukan gitu. Tapi lebih ke biasanya pola asuh gitu, Mbak. Itu masuk ke dalam kategori skizofrenia ya? Apa? Oh iya, kalau skizofrenia itu gangguannya lain, Mbak. Kalau itu nggak masuk kategori gangguan kepribadian, iya. Jadi itu gangguannya udah masuk ke psikotik, jadi kayak udah tidak ada mempunyai kesadaran bahwa dia istilahnya sadar gitu ya. Jadi udah ada timbul halusinasi, timbul delusi gitu. Ya. Jadi beda kategori lah Mbak gitu ya. Oh gitu ya. Berarti NPD nggak sampai seperti itu ya, bahwa dia ya istilah kata banyak nih yang dialami kayak artis-artis atau bahkan kan dia mencintai dirinya sendiri bahwa dia terlalu tampan atau bagaimana gitu, tapi nggak sampai ke situ ya, halunya tuh ya. Delusinya nggak sampai situ. Jadi gitu, sebenarnya ya, Mbak, kalau kita narsis sih boleh-boleh aja Mbak, wajar, nggak boleh lah gitu ya. Tapi kalau terlalu sesuatu yang berlebihan kan nggak bagus gitu ya. Jadi kalau yang berlebihan ini akhirnya menjadi suatu gangguan yang dia tidak dalam porsi yang berlebihan gitu ya. Intinya berlebihan. Gitu. Iya betul, yang berlebihan itu memang tidak baik ya. Nah tadi sudah dikatakan sama Mbak Berta bahwa 55% adalah laki ya Mbak? Iya, menurut research sepertinya laki-laki, iya. Nah itu juga unreasonably gitu ya, jadi belum kenapa sih kok banyak timbul pada laki-laki gitu. Nah ya itu tuh, kenapa belum ada ya, belum ada pembahasan ya belum ada apa sih namanya penelitian yang menjelaskan bahwa kenapa kok banyak di laki-laki. Malah ada satu lagi borderline ya, personality disorder, itu malah banyak juga dialami oleh wanita. Jadi kenapa banyak dialami? Nah itu juga masih dalam riset lah mungkin sampai saat ini ya. Jadi mungkin kecenderungan.
banyak faktor dan kompleks gitu, Mbak. Jadi Nah, sih kalau balik misalkan, lagi, kenapa balik lagi, gimana? ya Mbak? balik lagi sebenarnya orang-orang penderita ini bukan bad people ya, tapi karena perilakunya aja yang bermasalah gitu. Jadi dia bisa punya hati yang baik, tapi karena perilakunya bermasalah akhirnya mengganggu gitu. Akhirnya membuat masalah dan ketidaknyamanan untuk orang lain. Nah, Gitu, kalau misalkan Mbak nih Mbak Berta, ketidaknyamanan seperti apa yang akan dirasakan pasangan yang Oke. tidak NPD gitu? Apakah bisa jadi ke ranah kekerasan atau bullying gitu terhadap pasangan atau bagaimana itu, Mbak? Sangat bisa, Mbak, karena si penderita ini kan dia ingin selalu dipuji ya, ingin selalu dikagumi, ingin selalu dianggap the best gitu ya. Nah, sehingga dia membutuhkan seseorang yang bisa memberikan itu. Jadi kalau korbannya itu dibilang supply ya namanya. Jadi dia membutuhkan supply itu untuk bisa dia punya self esteemnya selalu terjaga dalam kondisi seimbang gitu. Jadi kalau misalnya pasangannya tidak berbuat seperti yang dia mau, dia akan manipulasi, maksudnya akan membuat lelah mental ya. Jadi kalau pasangan tuh lebih ke lelah ya mentalnya, jadi kena mental juga gitu. Jadi sebaiknya sih memang membutuhkan suatu penanganan dengan catatan penderitanya mau atau apa sih namanya bersedia untuk ditangani, di treatment gitu. Kalau enggak ya susah juga sih sebenarnya. Tapi gitu, pernah nggak sih Mbak, gimana? kalau misalkan pernah gitu ada kasus gitu perceraian gara-gara pasangannya itu NPD gitu? Pernah nggak ada kasus seperti itu? Mbak, banyak sekali kalau kayak gitu. Ya, jadi banyak juga yang bertahan, tapi akhirnya si supply ini juga mengalami gangguan ya, karena dia kan kena mental istilahnya ya. Tapi banyak juga yang langsung walking away gitu. Jadi ya sudahlah, saya menghindar aja, lebih baik saya berpisah atau daripada istilahnya saya juga sakit gitu kan. Gitu, Mbak. Jadi memang tergantung keputusan dari pasangan masing-masing. Kalau mau bertahan gitu. Ya konsekuensinya mentalnya dia akan down, kena ya sebagai supply yang istilahnya dimanipulasi teruslah situasinya. Pokoknya kamu yang selalu salah, saya selalu benar, selalu oke, kamu yang tidak bisa istilahnya disfungsional gitulah ya, tidak berfungsi seharusnya gitu. Oh gitu. Ya pada kasus-kasus tertentu banyak juga. Waktu itu ada sih salah satu kasus saya juga menangani NPD dan dia bercerai akhirnya ya. Bukan bercerai sih, pisah ya, tapi intinya pisah gitu ya. Gitu ya. Halo Bunda Meta dan Bunda Nadet, boleh kalau misalnya ada pertanyaan ya di komen aja. Gini Mbak, semisal nih supply itu kan dibutuhkan sama orang NPD ya. Ketika supply itu tidak ada, apa yang akan dilakukan NPD? Nah, jadi NPD ini juga ada jenisnya nih Mbak ya. Jadi ada yang kelihatan gitu ya, maksudnya diperlihatkan, ada yang ditutupi atau terselubung. Nah, ada juga yang namanya prososial dan antisosial. Jadi kalau prososial ini dia ya berbuat baik untuk mendapatkan validitas ya, untuk mendapatkan validasi gitu bahwa saya oke, saya baik, saya istilahnya ingin dipuji ya, intinya sih ujung-ujungnya ingin dipuji gitu. Nah, kalau dia seorang yang model terselubung, yang covered, biasanya dia mengalami depresi kalau supply-nya tidak ada. Jadi karena kan dia kan istilahnya nggak dapat aliran darah gitu ya, nggak dapat aliran darah sehingga dia tuh kayak kering. Nah akhirnya ini yang covered ini beresiko tinggi untuk bunuh diri gitu Mbak. Jadi kalau untuk yang tipe lain dia pasti akan mencari Mbak secara aktif, apalagi yang tampak yang istilahnya nggak ditutup-tutupin, dia memang mencari
validasi di mana-mana, pengakuan biar dipuji gitu. Gitu ya. Iya, Wow, jadi bisa dia begitu ya. secara aktif akan mencari gitu. Siapa nih yang bisa dijadikan korban gitu istilahnya. Ya dia sih dia nggak merasa Nggak mencari merasa. korban gitu karena dia hanya butuh kebutuhannya tinggi untuk dipuji-puji gitu ya, admiring gitu ya. Gitu Mbak Tina. Tapi dia tidak akan bertindak seperti kekerasan gitu, tidak ya, Mbak? Untuk berkata kasar gitu atau mungkin Kalau iya, kalau kemungkinan fisik ada, tapi lebih ke verbal ya. Biasanya mereka main di verbal. Karena kan, oh gitu. tapi tetap ada ya, tetap ada kemungkinan Oh gitu ya. untuk iya. Nah, Tapi kalau untuk misalnya itu untuk NPD tidak pernah ada yang masuk penjara kan ya untuk kasus iya, ini? iya karena dia ini Mbak makanya warnanya berbeda dengan antisosial. Kalau antisosial itu lebih ke dia melanggar hukum, dia melawan gitu. Nah kalau pada narsistik ini dia lebih apa ya kalau boleh dibilang dia sebenarnya mengikuti Aturan. apa ya mengikuti etika bisa juga tapi etikanya menurut dia ya dalam arti dia tidak melanggar hukum ya. Nah, orang NPD ini kalau di dalam dunia kerja kan dia sangat kompetitif, Mbak, sangat kompeten. Maksudnya dalam arti dia kan mengejar suatu kesempurnaan gitu agar dia bisa dipuji, agar dia bisa apa sih namanya memperoleh kebanggaan gitu ya, kekuasaan. Nah, itu. Jadi dia akan positif sih sebenarnya untuk ke arah prestasi gitu ya, tapi untuk hubungan dengan sosialnya itu yang bermasalah gitu. Oh gitu, berarti sisi baiknya sebenarnya bagus dong kalau dilihat ya, cuman sosialnya yang tidak baik. Iya, gitu ya. karena kalau ya kalau dilihat dari kompetitifnya sih bagus Mbak, cuma ya itu terlalu kompetitif yang berlebihan sehingga istilahnya mengganggu. Jadi kan dia tidak punya empati terhadap orang lain, jadi sehingga dia juga misalnya dia mengganggu teritorial orang, dia ya nggak peduli gitu. Yang penting fokus saya tercapai. Oh gitu. Berarti dia akan menggunakan segala macam cara untuk apa yang dia mau itu didapatkan oleh dia, walaupun itu berhubungan dengan keluarga sendiri atau teman, itu dia nggak akan peduli gitu ya Mbak ya? Iya, karena dia sendiri sebenarnya nggak merasa jahat Mbak. Jadi dia merasa itu yang akan saya gunakan untuk memperoleh self esteem saya oke gitu. Jadi saya kelihatan oke. Jadi sebenarnya dia nggak merasa dirinya tuh jahat gitu ya sama orang lain gitu. Jadi kan dia merasa baik-baik aja. Jadi kalau misalnya kita yang menyadarkan dia, jatuhnya dia manipulatif ya kan. Nah terus kita bagaimana dong Mbak cara untuk memberitahuan kepada dia kalau misalnya kayaknya kamu butuh ini deh ke psikolog deh. Nggak mungkin juga kan kayak gitu kita ngomong ke orang gitu. Gak sopan sekali ya kan. Gitu. Gimana itu Mbak? Jadi kebanyakan kasus NPD itu kalau kita sadarin malah dia nggak akan terima Mbak. Jadi karena dia merasa oke-oke aja, jadi mungkin dia akan membalikan, sepertinya kamu yang membutuhkan terapi gitu. Dia mungkin akan bicara seperti itu, dibalikan kan. Jadi memang untuk baiknya sih lebih baik sih menghindari ya kalau kita sudah kayaknya nih orang nih gangguan nih kayaknya udah nggak wajar gitu ya. Sebaiknya sih kita yang menghindar karena kan akan menyulitkan hidup kita juga sebenarnya. Jadi termasuk yang iya betul. Baik. Gimana Mbak? Emang ini kayaknya udah pernah ada kasus nih Mbak temennya yang menderita apa gimana? Ya sebenarnya kalau bisa dibilang kasus, saya pengen sih cari tahu dulu ya sebenarnya apa itu NPD gitu, karena memang saya sempat lihat scroll di TikTok, wah ternyata NPD itu viral di TikTok gitu. Nah makanya itu dengan ada yang Mbak Ber, aku penasaran ya, aku pengen tahu dulu benernya bagaimananya NPD itu dan harus bagaimana kita yang berhubungan bersinggungan dengan orang NPD gitu loh Mbak. Ya betul. Jadi memang belakangan ini kayaknya emang lagi happening banget ya kasus NPD ini ya.
Jadi Hmm. sebenarnya banyak sih orang awam ya, maksudnya di luar psikiater dan psikolog ya, melabeling orang, oh kamu tuh narsis, narsis, narsis gitu ya, tanpa tahu sebenarnya narsis tuh apa sih gitu. Terus sebenarnya mungkin mereka ya taunya ya narsis suka selfie-selfie gitu ya, suka. Ya, Nah, sebenarnya kan ini contohnya kan foto gangguan aja. ya. Iya, Ya. sebuah gangguan mental kepribadian. Hmm. Oh begitu ya ampun. Tapi ini meluas ya Mbak. Sebenarnya NPD ini ya bisa kemana-mana ya. Meluas gimana nih maksudnya Mbak? Banyak kasus atau meluas di perilakunya apa gimana? Iya, maksudnya perilakunya juga dia di bertempatnya di mana. Misalkan kalau misalnya di kantor orang akan mengira wah hebat gitu, tapi ternyata di sosial ternyata berbeda gitu. Jadi menurut saya cukup menyenangkan juga ngebahas NPD ini ya, Mbak. Iya. Nah, Sebenarnya kalau hmm, di Mbak, kalau di dunia apa sih namanya di sosial ya, sebenarnya banyak sih gangguan Mbak. Cuman mungkin orang nggak aware aja kan, orang-orang juga nggak tahu ya ciri-ciri spesifiknya seperti apa gitu ya. Nggak cuman hmm. NPD aja sih Mbak. Gangguan lain juga sepertinya banyak kalau kita aware ya bahwa itu gangguan gitu. Tapi kalau kita nggak aware itu gangguan ya, selama masih oke sih oke-oke aja jalan ya nggak sih Mbak? Oh, iya sih, berarti kalau misalnya di dunia psikologi itu ada spesifikasinya juga ya, misalkan karakter ini A, B gitu. Eh, Ada Mbak. ada mungkin contohnya gitu Mbak, seperti apa gitu, boleh Ada Mbak. di-share gitu Mbak. Jadi kita juga punya primbon Mbak. Oh, Kita Primbon. punya, ya gini bener, kita punya primbon, jadi oh ini orang ini dengan ciri-ciri seperti ini, apa gangguannya, dengan ciri-ciri seperti ini gangguannya ini gitu. Jadi kayak dokter lah ya Mbak ya, kalau mau menegakkan diagnosa kan dia lihat gejala ya, misalnya Hmm, pusing pusing atau demam, oh sakitnya kan bisa ini gitu. iya, iya. Ada Oh yang iya, gejala-gejala yang mirip, ada juga yang spesifik gitu. Jadi memang kita harus pemeriksaannya menyeluruh gitu ya. gitu. Tapi kalau misal kita ini sebagai orang awam ya Mbak, kan kita nggak mungkin dong berkata kayaknya saya begini deh, kayaknya saya begitu. Saya mau ke psikolog, kayaknya kita nggak tahu tuh gitu bagaimana ciri-ciri orang yang punya karakter A begini atau B gitu. Itu dari saran dari Mbak sendiri sebagai psikolog itu bagaimana tuh? Apakah emang kita sebagai orang awam harus memeriksakan gitu atau bagaimana itu Mbak? Enggak sih, sebenarnya sih kita wajar aja Mbak, secara natural kita merasakan kita cukup oke nggak sih? Maksudnya kok tiba-tiba misalnya aku kok nangis terus ya, orang nggak ada apa-apa, tiba-tiba aku nangis, terus aku pengennya tiduran, aku nggak bersemangat gitu kan. Kenapa ya? Oh Aku gitu. kan kalau kayak gitu mungkin masih sadar ya apa aku capek. Terus tapi kalau capek dibuat tidur kok bangun tidur juga merasa lelah gitu ya. Nah, itu ciri-ciri Hmm. depresi itu, Mbak. Jadi mungkin Oh gitu. salah satunya ya. Jadi mungkin kalau dia, aduh aku mau ini ya, mungkin aku mau cerita ke psikiater atau ke psikolog, bisa juga mungkin aku kenapa sih gitu. Nah, itu berarti dia punya awareness gitu. Jadi merasa diri kita nggak nyaman kalau misalnya kita sakit juga, aduh aku pusing nih, aku kok rasanya gemeter ya, kenapa ya? Kan kita cek ke dokter toh. Ya Iya sama betul. aja nih kalau kondisi mental kita juga nggak enak ya, rasa-rasa kok kayaknya ada sesuatu yang ganjel tapi aku nggak tahu apa ya, tapi kok mengganggu gitu. Nah itu kita bisa misalnya aku mau ngobrol sama psikolog atau psikiater. Nah mungkin dari situ ada nih, oh aku kenapa ya, oh aku begini, berarti aku butuh obat atau aku butuh treatment seperti apa. Nah itulah Mbak. Oh, berarti kalau misalkan nih Mbak, ini kan aku up di YouTube ya Mbak mengenai Hmm. hal ini ya. Nah kalau misalkan nanti aku mau dong konsultasi dengan Mbak Berta, bisa tidak itu Mbak? Oh Mbak Tina. Iya, maksudnya bukan saya, misalkan ada Oh Gabutas ya, gitu, para penonton yang sudah saya up ini, video ini, apakah bisa konsultasi ke Mbak ya Bertanya bisa langsung? juga, bisa Mbak, bisa Hmm, monggo. Iya. monggo, oke, Pokoknya siap. kalau waktunya oke sih bisa. Hmm, oh gitu, karena memang sibuk ya dari hari Senin sampai Sabtu. Punya ini apa klinik sendiri kah atau bagaimana itu Mbak Berta di Enggak rumah? Mbak. Sebenarnya nggak sibuk sih Mbak, cuma sok sibuk aja.
I see. Bisa aja Mbak ini. Oke, baik. Nanti mungkin kita akan ngebahas lagi mengenai beberapa karakter psikolog atau mungkin penyakit-penyakit yang kita tidak ketahui ya Mbak ya. Mungkin kayak misalkan tadi yang Mbak bilang, kalau kita merasa lelah, capek, kok bawahnya nangis gitu, ya kita tidak perlu berkata, oh, ini kayaknya hormon deh. Kadang kan suka gitu ya Mbak. Ya, Ada yang bilang, oh, ini kayaknya betul. hormon deh gitu kan. Tapi ya Ya. kalau misalnya merasa, oh kayaknya ini terus-menerus, boleh nanti konsultasi ke Mbak Berta gitu, Gabuters. Iya. Oke, baik Mbak. Ini, Terima kasih untuk iya. malam ini. Ha, ya. Oke, Kenapa? iya Mbak. Oke Mbak Tina, Eh, ya terima kasih ya Mbak, dikasih panggung, ya dikasih panggung. Mbak Berta nanti dulu tunggu, aku belum ini mau minta final statement-nya dari Mbak Berta. Sorry Mbak, mau minta apa Mbak? Kurang jelas Mbak. Pesan-pesan apa untuk Gabuters Mbak? Pesannya ya, aduh kalau pesan dari saya sih, kalau misalnya merasa nggak enak gitu ya, jangan diabaikan ya. Dan ini lebih ke kondisi mental ya, karena kadang-kadang yang kita tumpuk-tumpuk tuh nanti bisa jadi bom waktu, tiba-tiba bom gitu ya. Jadi misalnya kita merasa nggak enak-enak hati atau merasa nggak nyaman, ya itu bolehlah mungkin cerita dengan orang yang dipercaya atau mencari pertolongan profesional kalau udah istilahnya sudah mengganggu ya, mengganggu aktivitas. Itu aja sih Mbak. Jadi kita lebih ke awareness sama kesehatan mental kita sendiri gitu loh Mbak Tina, ya nggak sih? Baik-baik, oke siap. Tuh, kalau misalnya Gabuters mau butuh atau mungkin merasa dirinya tidak nyaman, itu bisa konsultasi ke Mbak Berta. Oke, baik. Terima kasih Iya. Gabuters. Dan Terima kasih ya, Mbak Berta. Next time kita makasih ngobrol-ngobrol Mbak lagi ya. Tina. Selamat Ya, selamat malam. malam. Iya. Oke, Gabuters, terima kasih kepada Kak Rudi. Halo, Kak. NPD ini bagus banget, Kak. Mungkin nanti next time kita akan ngebahas lagi mengenai beberapa tingkah laku kita sebagai manusia. Ternyata ada loh yang namanya NPD. Nah, NPD itu adalah Narcissistic Personality Disorder. Oke, terima kasih, Gabuters. Selamat malam. Dadah.